Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stanislas Pascal Spirit dengan NIM 238701115. Saya dari Indonesia Utara angkatan 2003. Saya akan menjelaskan tema mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep fundamental dalam dunia pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi dasar dalam proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta sikap peserta didik. Pemahaman yang tepat mengenai hakikat belajar dan pembelajaran sangat penting bagi pendidik agar mampu melakukan proses pendidikan yang efektif dan bermakna. Dalam praktiknya, masih banyak terjadi kekeliruan dalam memahami perbedaan antara belajar dan pembelajaran, serta bagaimana keduanya saling berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai konsep tersebut, termasuk karakteristik peserta didik dan implikasi pedagogisnya. Kajian ini bertujuan untuk memperjelas esensi belajar sebagai proses internal individual dalam menginternalisasi informasi, sementara pembelajaran menunjuk pada interaksi dinamis antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang bersifat relatif, tetapi akibatnya interaksi individu dengan lingkungannya melibatkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sedangkan hakikat pembelajaran adalah interaksi dinamis antara siswa, guru, dan materi ajar yang bertujuan membentuk kompetensi holistik. Menurut teori behaviorisme atau Skinner, belajar terjadi melalui stimulus, respon, dan penguatan. Kognitisme menekankan pengenalan informasi dan skema mental, sementara konstruktivisme biologi melihat belajar sebagai konstruksi pengetahuan sosial melalui jurnal perkembangan proksima. Di era pendidikan modern, hakikat ini relevan untuk mengatasi tantangan seperti pembelajaran digital dan inklusif, memastikan proses belajar efektif dan bermakna bagi semua peserta didik. Selanjutnya, perbedaan dan keterkaitan. Perbedaan itu ada empat. Yang pertama itu belajar bersifat internal dan terjadi dalam individu. Dan yang kedua, belajar bersifat eksternal dan dirancang oleh pendidik. Dan yang ketiga, belajar dapat terjadi tanpa pembelajaran formal. Yang keempat, pembelajaran membutuhkan perencanaan dan tujuan yang jelas. Selanjutnya, keterkaitan. Belajar dan pembelajaran memiliki hubungan sangat erat. Pembelajaran yang efektif akan menghasilkan proses belajar yang optimal. Tanpa adanya pembelajaran yang baik, proses belajar peserta didik dapat terhambat. Sebaliknya, keberhasilan pembelajaran diukur dari terjadinya proses belajar pada peserta didik. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik merupakan seluruh ciri, sifat, kondisi, dan latar belakang yang melekat pada diri seorang yang mempengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi, dan merespon proses pembelajaran. Secara lebih kritis, karakteristik ini sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki peserta didik, termasuk aspek-aspek lain seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, diri fisik, dan emosi yang secara langsung memberikan dampak terhadap keefektifan belajar mereka. Selanjutnya, peserta didik memiliki karakteristik yang beragam, antara lain yaitu yang pertama itu perbedaan individu, yang kedua perkembangan kognitif, dan yang ketiga motivasi belajar, yang keempat latar belakang sosial dan
budaya. Dan yang kelima, setiap peserta didik memiliki potensi yang harus dikembangkan melalui pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, ada implikasi pedagogi. Implikasi pedagogi merupakan konsekuensi praktis atau dampak terhadap praktik mengajar yang muncul dari pemahaman mendalam tentang suatu teori, konsep, atau hakikat pendidikan. Dalam hal ini, hakikat belajar dan pembelajaran secara sederhana. Implikasi pedagogik adalah jawaban atas pertanyaan, jika kita memahami hakikat belajar seperti ini, lalu apa yang harus berubah atau dilakukan guru di dalam kelas? Selanjutnya ada inti implikasi pedagogi. Implikasi ini terjemahkan dari abstrak menjadi tindakan konkret di ruangan kelas. Mencakup perubahan kesan guru, desain pembelajaran, pendekatan evaluasi, serta pengembangan kurikulum. Selanjutnya, baik kesimpulan dari materi yang tadi itu, belajar merupakan proses internal yang menghasilkan perubahan perilaku, sedangkan pembelajaran adalah proses eksternal yang dirancang untuk memfasilitasi belajar. Keduanya memiliki perbedaan, namun saling berkaitan erat. Karakteristik peserta didik yang beragam menuntut adanya pendekatan belajar yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep ini sangat penting bagi pendidik dalam merancang pembelajaran efektif.